Halo, perkenalan, nama saya Gimladi Purba, kelas 4 IHMA, NPM 1851018. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha bank dan larangan kegiatan usaha bank. Kegiatan usaha yang boleh, bahkan sebagiannya harus dilakukan oleh bank, telah diatur secara rinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan yang paling pokok adalah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Aturan penting lainnya termuat dalam berbagai peraturan Bank Indonesia atau yang disingkat dengan PBI dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia SK DIR BI. Uraian berikut diambil dari publikasi Bank Indonesia. Yang pertama, adanya kegiatan usaha bank umum konvensional, yaitu yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat, memperkuat kredit, menerbitkan usaha pengakuan hutang, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Nah, yang kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Menempatkan dana pada tempatnya yang pas. Lalu yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan benar dengan pihak ketiganya. Yang kedelapan adalah menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Baru yang ke-10, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya. Yang ke-11, melakukan kegiatan piutang, usaha kredit, dan kegiatan wali amanat. Baru kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariahnya itu yang pertama adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi. Melakukan penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi murabah, istihna, ataupun salam. Yang ketiga, prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain mudarabah, musyarakah. Yang keempat, prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain ijarah, ijarah mutahiyah, bid tamalik. Prinsip pinjaman berdasarkan akad card. Yang keenam, melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan. Yang ketujuh, membeli, menjual ataupun menyimpan atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga. Yang kedelapan, membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau BI. Yang kesembilan, menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-10, memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah berdasarkan prinsip syariah. Lalu kegiatan usaha BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, dan ataupun bentuk lainnya. Yang kedua, memberi kredit. Yang ketiga, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia. Yaitu yang selanjutnya adalah kegiatan usaha BPR syariah. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk antara lain tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudarabah. Yang kedua, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudarabah. Yang ketiga, bentuk lain menggunakan prinsip wadiah atau mudarabah. Yang keempat, menyalurkan dana dalam bentuk antara lain transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudarabah, istihna, dan atau salam. Yang keenam, transaksi sewa menyewa. Yang ketujuh, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudarabah atau musyarakah. Yang kedelapan, melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip perbankan dan prinsip syariah. Tadi saya menjelaskan tentang kegiatan yang
bank umum pada umumnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang larangan kegiatan usaha bank konvensional. Yang pertama, melakukan penyertaan modal kecuali melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 15 dan nomor 16 pada penjelasan kegiatan usaha bank konvensional tersebut. Yang kedua, melakukan usaha peransuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha bank umum konvensional. Larangan kegiatan usaha bank umum syariah yang pertama, melakukan penyertaan modal. Lalu yang kedua, melakukan peransuransian. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha bank umum syariah. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Yang kelima, melakukan kegiatan usaha menjadi bank konvensional. Larangan kegiatan usaha BPR konvensional. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal. Yang keempat, melakukan usaha perasuransian. Yang kelima, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha BPR konvensional di atas. Larangan kegiatan usaha BPR syariah antara lain, yang pertama, melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam larangan kegiatan usaha BPR konvensional. Yang kedua, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam kegiatan usaha BPR syariah di atas. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha menjadi bank konvensional. Berikut penjelasan dari saya tentang seputar kegiatan usaha bank dan larangan kegiatan usaha bank. Sekian, terima kasih.